Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sistem subjek dalam manajemen kearsipan. Kami juga akan menunjukkan contoh klasifikasi dari surat masuk dan juga surat keluar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Dalam manajemen kearsipan, sistem penyimpanan arsip menjadi bagian penting supaya dokumen bisa ditemukan kembali dengan cepat, tepat, dan efisien. Dari berbagai sistem yang digunakan di instansi seperti abjad, nomor, geografis, dan kronologis, salah satu yang paling fleksibel adalah sistem subjek atau sistem pokok masalah. Sistem subjek mengelompokkan arsip berdasarkan isi atau topik surat. Jadi, fokusnya adalah apa yang sedang dibahas di dalam surat, bukan siapa pengirimnya atau berapa nomornya. Karena itu, langkah pertama dalam sistem ini adalah menentukan masalah utama dari surat tersebut. Masalah utama ini kemudian diuraikan lagi menjadi sub-masalah, dan bila perlu diturunkan menjadi sub-sub masalah. Untuk memudahkan penyimpanan dan temu kembali, setiap subjek diberikan kode klasifikasi yang konsisten. Lalu juga ditekankan bahwa daftar klasifikasi ini harus dirancang dan diikuti secara teratur supaya sistemnya benar-benar efisien. Klasifikasi arsip sistem subjek juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem ini adalah sifatnya yang fleksibel, mudah mengikuti perkembangan organisasi, dan sangat cepat ketika mencari dokumen dengan topik yang sama. Sistem ini juga mudah dipahami oleh petugas karena cukup membaca isi surat lalu menentukan topik dominannya. Namun, kelemahannya adalah kadang satu surat memiliki lebih dari satu pokok masalah. Di sini, petugas arsip harus jeli menentukan masalah mana yang paling dominan, karena jika salah menentukan subjek, maka dokumen bisa salah klasifikasi. Dengan pemahaman ini, kita lihat bahwa sistem subjek sangat bergantung pada ketelitian membaca isi surat dan konsistensi dalam penyimpanan. Berikut kami berikan masing-masing dua contoh klasifikasi arsip sistem subjek dari surat masuk dan juga surat keluar. Untuk contoh surat masuk yang pertama adalah surat persetujuan awal kerjasama percetakan. Surat ini merupakan tanggapan atas penawaran yang sebelumnya dikirim. Isinya menyetujui rencana kerjasama percetakan, karena topiknya masih berada pada pokok masalah penawaran. Submasalahnya adalah persetujuan awal kerjasama, dan sub-sub masalahnya terkait percetakan media, maka surat ini diklasifikasikan dengan kode PN. Lalu untuk contoh surat masuk yang kedua adalah surat pembayaran tagihan pesanan barang. Surat ini menjelaskan bahwa pembayaran atas pesanan sudah dilakukan. Masalah utamanya pembayaran dan submasalahnya pembayaran tagihan. Karena tidak memerlukan sub-sub masalah tambahan, surat ini disimpan pada kode PR. Lalu kita lanjut pada contoh surat keluar. Untuk contoh surat keluar yang pertama adalah surat penawaran kerjasama percetakan promosi. Surat keluar ini berisi penawaran kerjasama dalam percetakan media promosi. Karena isi surat membahas penawaran kerjasama, surat ini masuk ke masalah utama penawaran dengan sub-masalah kerjasama dan sub-sub masalah percetakan promosi. Kodenya adalah PE. Untuk contoh surat keluar yang kedua adalah surat tagihan pembayaran pesanan barang. Surat ini berisi permintaan pembayaran atas barang yang sudah dikirim. Masalah utamanya adalah pembayaran, sub-masalahnya adalah tagihan pembayaran, dan sub-sub masalahnya yaitu pesanan barang. Maka, surat keluar ini diklasifikasikan pada kode PA. Jadi, itu tadi penjelasan tentang sistem subjek beserta contoh klasifikasinya untuk surat masuk dan juga surat keluar. Dengan klasifikasi yang jelas dan konsisten, proses penyimpanan arsip jadi jauh lebih cepat dan rapi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!